Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Elis Badariah SEMM dan teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Asari dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Pembangunan beserta teman-teman saya yang akan memaparkan materi yaitu proses pembangunan ekonomi dalam perekonomian yang menghadapi kelebihan tenaga kerja. Baik, langsung saja kita ikuti materi kita. Nama saya Mudri, NIM 210298. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang tidak terbatas. Teori Lewis, perkembangan ekonomi dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang tidak terbatas. Lewis mengatakan, ketidakpuasannya terhadap teori neoklasik dan general teori Keynes abad ke-18 hingga bagian kedua abad ke-19 yang menganggap bahwa teori tersebut tidak sesuai dengan keadaan di negara berkembang. Teori analisis neoklasik mengatakan bahwa penawaran tenaga kerja dalam masyarakat tidak berlebihan, sedangkan teori John Maynard Keynes mengatakan bahwa bukan hanya penawaran tenaga kerja yang lebih, tetapi tanah yang tersedia dan kapasitas produksi jumlahnya tidak terbatas. Menurut teori Lewis, keadaan dua teori sebelumnya tidak sesuai dengan kenyataan. Karena negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, akan tetapi sebaliknya menghadapi masalah kekurangan modal. Perkenalkan, nama saya Dabul Dajmi. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang masalah kelebihan tenaga kerja atau teori Lewis. Lewis tidak menyangkal bahwa di negara-negara Afrika dan Amerika Latin yang merupakan negara berkembang terdapat kekurangan tenaga kerja. Sementara di India, Mesir, Jamaika, dan di Indonesia terdapat kelebihan tenaga kerja. Jumlah penduduk tidak seimbang jika dibandingkan dengan modal dan kekayaan alamnya. Akibatnya, terdapat kegiatan ekonomi yang tidak produktif, sehingga kelebihan tenaga kerja di satu sektor dapat dialihkan dan digunakan ke sektor lain tanpa mengurangi produksi di sektor pertama. Misalnya di sektor pertanian, di mana lahan yang dimiliki petani luasnya sangat terbatas, maka sebagian anggota dapat bekerja pada sektor lain tanpa mengurangi jumlah produksi sektor pertanian. Apabila ditambah dengan komunitas pertumbuhan penduduk, pengangguran baru akibat efisiensi membuat penawaran tenaga kerja tidak terbatas atau unlimited labor. Perkenalkan, nama saya Kusmadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola proses pembangunan. Analisis Lewis mengenai proses pembangunan bertolak dari beberapa pandangan yang terdapat dalam teori klasik, yakni yang pertama itu para pengusaha selalu berusaha memaksimalkan keuntungan. Yang kedua yaitu keuntungan maksimal akan tercapai apabila tingkat upah sama besarnya dengan tingkat produk marginal atau tingkat perubahan produk. Yang ketiga adalah selama penawaran tenaga kerja masih jauh melebihi permintaan, maka tingkat upah tidak akan mengalami perubahan. Dalam analisis Lewis, perekonomian dibedakan menjadi dua, yaitu sektor kapitalis dan sektor subsisten. Subsisten adalah sektor ekonomi yang kegiatannya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Produk marginal tenaga kerja di sektor ini sangat rendah, bahkan dianggap sama dengan nol. Namun tingkat upahnya dianggap cukup untuk mempertahankan hidup keluarganya. Sedangkan pada sektor kapitalis, tingkat upah lebih tingkat karena biaya hidup lebih tinggi. Suasana kerja yang lebih disiplin, cita rasa, dan kedudukan sosial yang lebih tinggi. Berdasarkan analisis itu, Lewis menjelaskan bahwa pembangunan bermula dan terus-menerus berlangsung sebagai akibat penanaman kembali keuntungan dari proses kapitalis. Apabila keuntungan tercipta, maka modal tersebut akan diinvestasikan kembali sehingga melahirkan lapangan kerja baru, meningkatkan produksi nasional, dan akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi sehingga tidak terdapat lagi kelebihan tenaga kerja. Proses pembangunan dan tingkat tabungan.
Aspek kedua dari analisis Lewis adalah mengapa tingkat tabungan bertambah tinggi dalam proses pembangunan? Jawabannya, karena surplus atau keuntungan yang diperoleh dalam proses pembangunan terus bertambah sehingga akan semakin banyak tabungan. Dari sumber-sumber kenaikan tabungan dan penanaman modal, yaitu keuntungan dan pinjaman. Keuntungan atau surplus yang bertambah besar. Penanaman keseluruhan keuntungan dalam bentuk modal akan melahirkan keuntungan-keuntungan baru karena sektor kapitalis akan menciptakan barang-barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, yang pada akhirnya menaikkan pendapatan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih cepat mencapai tingkat tabungan yang tinggi. Yang kedua yaitu pinjaman bank dan pembelanjaan defisit dari pemerintah. Tingkat laju inflasi melahirkan pinjaman-pinjaman yang dibedakan sistem perbankan. Jika tingkat penanaman modal menghasilkan barang-barang dan jasa, maka di sisi pemerintah akan menghasilkan pendapatan yang besar dalam bentuk pajak. Sejalan dengan sektor kapitalis, maka pemerintah akan menanamkan kembali keseluruhan pendapatan tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan Kenalkan, nama saya Nurul Fawad. Saya akan menjelaskan faktor yang menimbulkan perubahan dalam proses pembangunan. Faktor yang menimbulkan perubahan dalam proses pembangunan yang pertama, pembentukan modal berlangsung lebih cepat dari pertambahan penduduk. Yang kedua, bertambah besarnya sektor kapitalis. Yang ketiga, kemajuan teknologi akan timbul di sektor subsistem dan menyebabkan kenaikan produktivitas yang selanjutnya mendorong kenaikan upah di sektor tersebut. Yang keempat, terdapat kenaikan produktivitas di sektor kapitalis, akan tetapi para pekerja ingin mengecap kehidupan yang lebih baik sehingga mereka menuntut kenaikan upah. Jika berhasil kenaikan upah, pekerja justru akan menghapus surplus di sektor kapitalis. Akibatnya, tingkat tabungan dan penanaman modal tidak akan tercipta. Perkenalkan, nama saya Ali Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi Ranis dan Weil. Persamaan dan perbedaan teori Lewis dan Ranis Weil. Persamaannya adalah 1. Proses pembangunan ekonomi menghadapi masalah kelebihan penduduk sehingga menghadapi masalah pengangguran serius. 2. Kekayaan alam tersedia sangat terbatas. Perbedaannya adalah teori Lewis menekankan analisisnya pada corak pertumbuhan di sektor modern atau sektor kapitalis dan mengabaikan perubahan pada sektor pertanian. Teori Lewis penekanannya pada pengaruh perpindahan modal dan tenaga kerja terhadap pembangunan. Teori Ranis-Weil walaupun sedikit lebih berimbang antara sektor kapitalis dan pertanian, namun pada dasarnya penekanannya lebih banyak kepada perubahan di sektor pertanian. Pada analisisnya hubungan ekonomi dengan negara lain, Ranis-Weil menekankan pada adanya pengaruh hubungan ekonomi dan perdagangan dari luar terhadap alokasi sumber daya dan kepada peranan perdagangan luar negeri dalam pembangunan ekonomi. Perkenalkan, saya Muhammad Mahmud. Saya akan menyampaikan materi sektor pertanian. Sektor pertanian pada taraf pembangunan masih sangat rendah, maka seluruh tenaga kerja berada di sektor pertanian dan produksi pertanian bisa total. Bisa terjadi penambahan tenaga kerja, maka produksi akan menurun. Bila tidak ada waktu produksi, walaupun ada penambahan tenaga kerja, maka dipandang sebagai tenaga kerja berlebihan. Berlebihan ini bila dipekerjakan ke sektor industri, maka dia tak akan mengurangi produksi sektor pertanian. Surplus hasil pertanian proses pembangunan. Bila tenaga kerja di sektor pertanian digunakan oleh sektor industri, maka tenaga kerja sektor pertanian akan berkurang, namun demikian tidak akan mengurangi produksi sektor pertanian. Bila pembangunan ekonomi terjadi, maka terdapat kelebihan produksi pertanian dibandingkan dengan konsumsi sendiri. Hal tersebut surplus total pertanian atau total agrikultural surplus. Bila tas dibagi dengan jumlah tenaga kerja di sekitar industri akan diperoleh surplus rata-rata pertanian agrikultural surplus, maka dapat dikatakan jumlah petani dapat diperoleh dikonsumsi
setiap sektor industri. Jumlah tas akan berkurang bila produk marginal telah melebihi besar upah industri nasional, berarti akan lebih banyak lagi proporsi dari hasil pertanian yang akan digunakan dalam sektor pertanian dan akan mengurangi kelebihan diperoleh sektor industri. Tahap-tahap proses pembangunan menurut Ranisvel. Tahap pertama adalah adanya surplus hasil pertanian. Yang kedua, tahap kedua adalah harga hasil-hasil sektor pertanian relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga hasil-hasil sektor industri, di mana sektor industri akan memperoleh tambahan tenaga kerja bila mereka membayar upah lebih tinggi di sektor pertanian. Yang ketiga, tahap ketiga, besarnya upah di sektor industri akan mengalami kenaikan yang lebih cepat. Begitupun sektor pertanian, kelebihan tenaga kerja maupun pengangguran terselubung tidak ada lagi. Tahap pembangunan ini terjadi persaingan sektor industri dan sektor pertanian dalam memperoleh tenaga kerja, di mana tenaga kerja menjadi sangat sukar diperoleh dan sektor industri akan kesulitan menarik tenaga kerja di sektor pertanian untuk beralih ke sektor industri karena pada tahap kedua telah terjadi komersialisasi. Perkenalkan, nama saya Abi Hasan Alidi. Di sini saya akan membahas tentang beberapa kritik terhadap teori Lewis dan Renisvey. Adakah negara berkembang menghadapi pengangguran terselubung dan kelebihan tenaga kerja? Terjadi pertentangan di kalangan ahli-ahli ekonomi mengenai masalah pembangunan, terutama pengangguran terselubung di negara berkembang. Terjadi anggapan bahwa pengangguran terselubung merupakan bagian yang cukup besar dari tenaga kerja. Namun, sejak tahun 1950-an, muncul segolongan ahli ekonomi yang meragukan hal tersebut. Mereka berpendapat, tidak benar beberapa negara berkembang terhadap tenaga kerja yang produktifnya nol dalam jumlah yang besar. Beberapa kritik atas teori Lewis dan Renisvey. Walau terjadi ledakan penduduk pasca Perang Dunia Kedua dan urbanisasi, akan tetapi hal tersebut tidak berakibat buruk pada sektor pertanian dan tidak mengurangi produksinya. Perpindahan penduduk terjadi setelah ada kesempatan tenaga kerja di sektor modern atau industri. Apabila tidak, maka tenaga kerja akan tetap pada sektor pertanian. Tenaga kerja di sektor pertanian berpindah ke sektor industri jika upah real di sektor industri lebih besar dibandingkan di sektor pertanian. Jika tidak, tenaga kerja tidak akan berpindah. Perkenalkan, nama saya Ricky Gunawan. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Indikator penting pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat meningkatkan distribusi pendapatan baik semakin merata. Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya. Kesempatan kerja dan produktivitas serta distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dikatakan semakin sejahtera. Jika output per kapita meningkat, pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong munculnya teori-teori pertumbuhan ekonomi. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman, itulah materi dari kami, yaitu kelompok 5. Jika materi kami kurang begitu mengesankan, mohon dimaklum karena kami masih dalam tahap belajar. Terima kasih dan sampai jumpa.